Halo Bapak Ibu dosen beserta teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Saat ini, saya akan mempresentasikan tugas tentang manajemen proses. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Richard Daniel Rungkat dengan NIM 210211060010. Dan saya dari kelas TIK 2031F. Baik, langsung saja pada materi dan pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang deadlock. Deadlock adalah situasi di mana proses memblokir satu sama lain karena perolehan sumber daya dan tidak ada proses yang membuat kemajuan saat menunggu sumber daya dipegang oleh proses lain. Kita next ke gambar dari deadlock. Gambar ini menunjukkan skenario deadlock antara proses 1 dan proses 2. Kedua proses ini menahan satu sumber daya dan menunggu sumber daya lain dipegang oleh proses lainnya. Ini adalah situasi deadlock karena proses 1 atau proses 2 tidak dapat membuat kemajuan sampai salah satu proses menyerahkan sumber dayanya. Dan kita masuk ke dalam kondisi yang diperlukan deadlock. Kondisi yang diperlukan untuk deadlock yang pertama adalah mutual exclusion, yang berarti bahwa sebuah proses dalam non bersama atau tidak bersama harus memiliki setidaknya satu sumber daya, dan juga proses lain yang meminta sumber daya ini harus menunggu. Yang kedua yaitu hold and wait, yang adalah suatu proses harus menyimpan sumber daya dan meminta sumber daya tambahan yang saat ini dipegang oleh proses lain. Yang ketiga yaitu no preemption, yaitu kita tidak dapat memaksa pelepasan sumber daya dari suatu proses, dan suatu proses tidak dapat secara sukarela membebaskan sumber daya sampai sumber daya dianggap bebas. Yang keempat yaitu circular wait. Ada satu set proses yaitu P0, P1, P2 sampai ke Pn, di mana P0 menunggu P1 untuk menahan sumber daya dan Pn1 menunggu P0 untuk menyimpan sumber daya. Baik, kita masuk ke dalam bagaimana mencegah deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Terkadang kondisi ini tidak berhasil. Misalnya pada sistem file read only, satu atau lebih proses dapat diberikan akses yang dapat dibagikan. Namun, kondisi ini tidak selalu salah. Ini karena beberapa sumber daya tidak dapat berbagi sendiri. Misalnya, kunci mutex adalah salah satu contoh sumber daya yang tidak dapat dibagikan sendiri. Yang kedua, yaitu hold and wait. Untuk menghindari kondisi hold and wait, atau untuk mencegah kondisi hold and wait, ketika suatu proses meminta sumber daya, kita harus memastikan bahwa itu tidak menahan sumber daya lain pada saat itu. Secara umum, suatu proses harus mengklaim semua sumber daya sebelum dijalankan. Yang ketiga yaitu no preemption. Agar kondisi ini salah atau dapat dicegah, proses harus secara otomatis melepaskan sumber daya yang ditahan saat ini, dan jika sumber daya yang baru diminta tidak tersedia. Yang keempat yaitu circular wait. Adalah kondisi bisa salah dengan memperlakukan urutan keseluruhan semua jenis sumber daya sehingga setiap proses meminta sumber daya dalam urutan enumerasi. Jadi jika kita memiliki satu set n sumber daya dalam contoh R1, R2 sampai R ke N, suatu proses membutuhkan sumber daya R1 dan R2 untuk menyelesaikan tugas, dan permintaan pertama R1, kemudian R2 diperlukan. Baik, kita masuk ke dalam penanganan deadlock. Yang pertama, abaikan masalahnya. Yang kedua, mendeteksi dan memulihkan. Yang ketiga, penghindaran. Yang keempat, pencegahan. Yang pertama itu kita harus mengabaikan setiap masalah-masalah yang ada. Kita tidak perlu memperdulikannya lagi, agar supaya kita tidak terlalu musing atau terlalu melihat masalahnya. Yang kedua, kita harus mendeteksi dan memulihkan.
mendeteksi saja kita harus melihat apakah ada yang tidak benar di sana, dan juga ketika ada yang tidak benar, kita harus memulihkannya. Yang ketiga yaitu penghindaran. Yang keempat, pencegahan. Baik, kita masuk ke dalam topik yang kedua yaitu live log. Dalam live log, suatu proses yang terlibat dalam skenario live log terus berubah. Di sisi lain, proses masih bergantung satu sama lain dan tidak dapat melakukan tugas. Ini adalah gambar dari proses live log. Gambar ini menunjukkan contoh live log, baik proses 1 dan proses 2. Membutuhkan sumber daya yang sama. Setiap proses memeriksa untuk melihat apakah proses lain masih aktif. Jika demikian, itu memberikan sumber daya untuk proses lain. Namun, karena kedua proses tersebut menganggur, keduanya melakukan sumber daya satu sama lain tanpa batas waktu. Contoh live log di dunia nyata terjadi ketika dua orang sedang menelepon, dan keduanya menyadari bahwa saluran sedang sibuk. Kedua pria atau kedua orang itu memutuskan untuk menutup telepon dan mencoba menelepon kembali setelah waktu yang sama. Mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sama pada saat mereka mencoba lagi. Ini adalah contoh live log karena bisa berlangsung selamanya. Dan kita masuk ke dalam perbedaan deadlock dan live log. Walaupun agak mirip, namun deadlock dan live log itu tidak sama. Dalam deadlock atau kebuntuan, proses yang terlibat dalam deadlock tanpa batas waktu dan tidak mengubah keadaan. Namun dalam skenario live log, proses saling memblokir dan menunggu tanpa batas waktu. Sementara status sumber daya terus berubah. Perlu dicatat bahwa mengubah status sumber daya tidak terpengaruh dan tidak membantu proses memajukan tugasnya. Apa yang menyebabkan live log? Live log bisa terjadi dengan cara yang paling menakjubkan. Jumlah total proses yang diizinkan pada beberapa sistem ditentukan oleh jumlah entry dalam tabel proses. Sebuah slot tabel proses karena itu dapat disebut sebagai sumber daya yang terbatas. Jika tabel penuh dan fork gagal, masuk akal jika program forking menunggu beberapa saat sebelum mencoba lagi. Dan bayangkan sebuah sistem Unix dengan 100 slot. Ponis gambar di atas menunjukkan. Oke, baik, mohon maaf. Kita lanjut ke dalam starvation. Starvation adalah hasil dari proses yang tidak dapat secara teratur mengakses sumber dayanya bersama yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan dengan demikian gagal untuk maju. Ini adalah gambar dari proses starvation. Gambar ini menunjukkan contoh proses 2 dan proses 3 membuat CPU kelaparan atau CPU starvation karena proses 1 memakan CPU untuk waktu yang lama. Apa yang menyebabkan starvation? Starvation dapat disebabkan oleh deadlock, live log, atau proses lainnya. Seperti yang telah kita lihat, ketika sebuah proses menjadi deadlock atau live log, ia bersaing dengan proses lain untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Namun karena skenario deadlock atau live log, ia tidak dapat memperoleh sumber daya dan biasanya kehabisan sumber daya. Mungkin juga suatu proses mengakses sumber daya bersama berulang kali atau menggunakannya untuk waktu yang lama. Sementara proses lain menunggu sumber daya yang sama, oleh karena itu proses menunggu kekurangan sumber daya oleh proses starvation. Kita masuk ke dalam avoiding starvation. Salah satu solusi yang mungkin untuk mencegah starvation adalah dengan menggunakan algoritma penjadwalan sumber daya dengan antrian prioritas. Teknik penuhan juga digunakan dalam algoritma ini. Penuhan adalah teknik secara berkala meningkatkan prioritas secara menunggu.
Dengan pendekatan ini, proses yang menunggu lebih lama untuk sumber daya akhirnya diberikan prioritas yang lebih tinggi. Juga, berbagai sumber daya dikendalikan oleh prioritas proses sehingga proses tidak membuat sumber daya starvation tanpa batas. Solusi lain untuk menghindari starvation adalah dengan mengikuti pola round robin saat mengalokasikan sumber daya ke proses. Dalam pola ini, sumber daya dialokasikan secara adil untuk setiap proses, memberi mereka kesempatan untuk menggunakan sumber daya sebelum menugaskannya kembali ke proses lain. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu perbandingan deadlock, starvation, dan live lock. Pada deadlock, proses dalam keadaan menunggu. Pada live lock, proses dalam keadaan running. Dalam deadlock, proses tidak berusaha untuk menyelesaikan, sedangkan di live lock, status proses terus berubah, tetapi tidak dapat melakukan upaya yang signifikan untuk menyelesaikannya. Live lock adalah kasus khusus kekurangan sumber daya karena tidak ada kemajuan signifikan menuju penyelesaian proses. Starvation terjadi ketika proses dengan prioritas lebih tinggi sedang berjalan, menyebabkan proses dengan prioritas lebih rendah menunggu tanpa batas waktu. Dalam live lock atau deadlock tidak ada proses yang berjalan. Terima kasih. Sekian presentasi tentang manajemen proses yang sudah saya jelaskan tentang deadlock, live lock, dan starvation. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat, berguna bagi siapa saja yang telah menonton video ini. Terima kasih.